Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di acara Bincang-Bincang Radar Bengkulu Podcast pada Senin 24 Mei 2021. Kami masih menghadirkan Bung Wakil Pimpinan Redaksi, Bung Ari. Semoga selalu sehat Bung Ari, setia menemani kita untuk menyampaikan informasi pendahuluan kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Bung, silakan Bung untuk disampaikan Bung, ada berapa? 2 berita lagi Bung ya? Yang sudah dipilih di halaman 1 Bung, silakan Bung. Ya, ada 2 berita. Yang pertama dari upaya aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Bengkulu untuk mengurangi peredaran narkoba, baik itu di luar lapas maupun di dalam lapas. Ya, dicurigai ada peredaran narkoba yang diatur dari dalam lapas Bung. Oh gitu. Ya, jadi baru-baru ini petugas kita melakukan razia di sejumlah blok narkoba yang ada di lapas pembinaan ya. Iya ya. Lalu ada berita terkait Kadin Bengkulu siap sukseskan Munas ke-8. Ya, ini berkaitan dengan prosesi pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri RI Bung ya. Artinya di sini Kadin Bengkulu juga memiliki hak suara untuk memilih siapa yang akan dipilih sebagai calon ketua umum Kadin ke depannya. Oh gitu. Iya iya. Nah, yang soal narkoba tadi Bung bisa diperdalam Bung. Ya, apanya Bung indalami Bung? Di apa namanya, disampaikan informasi pendahuluannya Bung. Misalnya? Misalnya di lapas mana aja ini Bung yang dilakukan razia Bung? Ya. Di rutan mana aja ini Bung? Supaya sahabat Radar Bengkulu kita ini Bung bisa penasaran ini Bung. Ya, terima kasih. Ya, di sini memang tugas kita menyisiri setiap blok yang ada di rutan Malabro, Bung. Rutan Malabro ya? Ya, sebanyak 30 petugas dikerahkan untuk memeriksa, mencari tahu proses dugaan yang selama ini muncul bahwa adanya peredaran narkoba yang diatur dari dalam lapas. Di sini ditegaskan bahwa ketika ada atau terbukti warga binaan yang terlibat dalam peredaran narkoba, maka dipastikan semua hak warga binaan itu akan dicabut, Bung. Dicabut? Ya. Iya. Ya, Bung. Jadi dugaan-dugaan itu mudah-mudahan tidak benar ya Bung ya, mudah-mudahan lah Bung ya. Sehingga hak warga binaan pun tidak dicabut. Nah, hak warga binaan sendiri apa itu Bung kira-kira Bung? Hak warga binaan itu Bung salah satunya mendapatkan remisi. Remisi kita ini kan ada remisi hari besar raya, keagamaan, remisi 17 Agustus, 17 Agustus ya. Jadi ketika ada perlakuan yang menyimpang dari warga binaan blok narkoba atau blok manapun terbukti dalam peredaran narkoba, maka hak-hak tadi itu menurut kepala rutan Bengkulu Bapak Tutut bahwa hak-hak itu akan dicabut Bung, seperti itu. Berarti tidak ada lagi terima-terima remisi gitu Bung ya? Kalau dia terbukti melakukan pengedaran narkoba melalui jaringan lapas begitu Bung? Iya, benar Bung. Oke, jadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, bagi yang ingin mendapatkan informasi yang lebih detail terkait permasalahan ini, silakan baca di Radar Bengkulu edisi cetak yang terbit Senin 24 Mei 2021 begitu Bung ya. Benar, atau di radarbengkuluonline.com yang sudah kita terbitkan juga. Oke Bung, tadi ada informasi soal Kadin Bung ya. Ya. Nah, di informasi soal Kadin ini apa pula ini Bung cerita selintasnya Bung? Ceritanya Bung. Ceritanya ini akan diselenggarakan musyawarah secara nasional Munas. Ya, Munas di pusat tentunya kan. Iya. Di situ agendanya memilih calon ketua umum untuk Kadin. Ya. Ada 2 nama, yaitu Anandia Bakri dan Bapak Arsyad Rashid. Bapak Arsyad Rashid ya.
di sini menurut Waketum Kadin Provinsi Bengkulu Bapak Tantowi Dali Bapak Tantowi bahwa Dali. Provinsi Bengkulu juga memiliki hak suara, Bung, Iya, iya. untuk menunjuk atau memilih salah satu satu dari dua nama yang disebut tadi, Bung. Oh, begitu. Ya, Jadi dua nama itu akan dipilih nanti, Bung ya. benar. Di Munas, Bung ya. Satu yang dipilih, Bung. Satu yang dipilih ya di Munas. Oke, berarti mulai dari sekarang mereka udah melakukan kampanye-kampanye ini, Bung. Karena ini berhubungan dengan pemilihan ini, Bung. Ya mungkin kampanye-kampanyenya kita tidak tahu teknisnya seperti apa ya. Nanti menurut Pak Tantowi Dali memang ada lobby-lobby di sini. Lobby-lobby, ya. Lobby-lobby terkait untuk apa? Mendulang suara ya. Mendulang suara ya. Karena provinsi di Indonesia itu ada 34 provinsi, Bung ya. Jadi lumayan banyak juga nih pendulangan suaranya. Minimal setengah lebih satu ini, Bung, bisa menjadi ketua. Iya, Begitu, Bung ya. Iya. Kalau dia memang berdasarkan provinsi, begitu, Bung. Oke. Jadi ada dua nama ya, Bung ya. Khusus untuk Kadin Provinsi Bengkulu sendiri, apa tadi yang dibahas, Bung, kira-kira, Bung? Ya, pembahasannya ini seputar siapa peserta yang akan dikirim untuk mensukseskan Munas yang akan diselenggarakan di Bali ya. Di Bali, wah, jalan-jalan ke Bali itu ya, sambil Munas. Akan di Bali kalau tidak salah tadi. Iya. Nanti akan dibahas siapa. Tentunya menurut pihak Kadin Provinsi Bengkulu bahwa jumlah peserta nanti akan dibatasi. Ya, mengingat situasi masih pandemi Covid, untuk dikurangi kerumunan-kerumunan. Namun demikian, untuk hak suara dari Kadin Bengkulu dalam pemilihan Caketum ini tetap ada, Bung. Minimal satu orang begitu, Bung? Ya. Oke, berarti ya memang harus mengikuti aturan-aturan dari pemerintah, Bung ya. Iya, benar, Bung. Terkait dengan kerumunan misalnya begitu, Bung. Jadi kalaupun tidak bisa mengirimkan anggota, bisa mengikuti lewat virtual, Bung ya. Virtual. Yang penting sudah ada nama-nama yang akan dipilih begitu, Bung ya. Oke, ada closing statement, Bung, terkait permasalahan ini misalnya atau masalah yang lain? Ya, sahabat Radar Bengkulu yang menyimak podcast ini, intinya kami media Radar Bengkulu Group mengimbau, mengajak kita semua untuk tetap patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga jarak, menggunakan masker tentunya. Jaga jarak. Itu juga upaya kita dalam menghindar dari yang namanya COVID-19. Ya. Di sisi lain kami juga Radar Bengkulu Edisi Cetak juga telah menerbitkan berita-berita informasi dari kabupaten yang ada di Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahyang, Curug, Kabupaten Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seloma, dan Kabupaten Mana. Kami juga menerbitkan berita seputar pembangunan desa. Insya Allah semua yang kami sampaikan ini telah berdasarkan hasil wawancara kontributor Radar Bengkulu yang ada di lapangan, Bung. Ya. Jadi sahabat silakan menyimak informasi yang ada di Radar Bengkulu Edisi Cetak atau klik di Radar Bengkulu Edisi Online. Seperti itu, Bung. Oke. Jadi terima kasih, Bung Wakil Pimpinan Redaksi. Ya, sama-sama, Bung. Semoga informasi pendahuluan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Radar Bengkulu yang menyaksikan tayangan ini, dan untuk kita semua semakin sukses, semakin baik, dan terhindar dari namanya virus corona. Begitu, Bung ya? Iya, Bung. Virus COVID-19. Oke, demikianlah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Podcast Radar Bengkulu edisi malam ini, Senin 24 Mei 2021. Kami cukupkan sampai di sini. Dan bagi sahabat Radar Bengkulu yang penasaran, silakan membeli koran Radar Bengkulu untuk edisi Senin 24 Mei 2021 atau membuka di di web kita di radarbengkuluonline.com. Di sana sudah kita terbitkan berita-berita pilihan yang sudah dipilih oleh teman-teman redaksi. Terima kasih, Bung, sekali lagi kami ucapkan. Ya, sama-sama. Oke. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.